Apakah Allah itu Maha Pengampun atau tidak mengampuni? Saya akan mirroring Quran, yaitu kitab suci saudara muslim. Fa'in tahau fa'innallaha ghafurur rahim. Surat kedua ayat 192. Ya. Tetapi jika mereka berhenti, maka sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Berhenti dari apa? Saya memberitakan Injil dan saya tetap akan memberitakan Injil apapun yang terjadi dan bagaimanapun keadaannya. Enggak terpengaruh oleh cuaca dingin. Tadi di luar lagi hujan di Amerika. Fa in tahu fa innallaha ghafurur rahim. Tetapi jika mereka berhenti, maka sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, thumma yatubullah min ba'di dzalika ala may yasha. Wallahu ghafurur rahim. Setelah itu Allah menerima taubat orang-orang yang Dia kehendaki. Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Yang diterima oleh beberapa sahabatnya yang sudah masuk Islam, tetapi keluar lagi, Muhammad tidak pernah memberikan ampunan itu. Bahkan menurut adat jahiliyah pagan, barang siapa yang menempelkan tubuhnya ke Ka'bah, maka tidak boleh dipotong. Tetapi apa yang terjadi? Banyak sekali orang yang meninggalkan Islam waktu itu dan lari kembali ke Mekah dan dihabisin. Termasuk 3 orang penyanyi, penyair yang sangat terkenal di zaman itu. Tidak ada ampunan, itu perempuan loh. Nah, saudara-saudara, saya temukan di dalam Al-Quran, ternyata Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang murtad. Siapa saja yang murtad tidak akan diampuni oleh Allah walaupun Nabi hidup lagi untuk memohonkan ampun bagi Saifuddin Ibrahim 70 kali, tidak akan diampuni. Nah, inilah yang saya tidak diterima karena benci dari Allah Subhanahu wa taala yang dibuat oleh beliau itu. Nah, ayat-ayatnya istighfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfirullahu lahum dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulih wallahu la yahdil qaumal fasikin. Sama saja engkau Muhammad memohonkan ampun bagi mereka atau tidak memohonkan ampunan bagi mereka, walaupun engkau memohonkan ampunan bagi mereka 70 kali, Allah tidak akan memberi ampunan kepada mereka yang demikian itu karena mereka ingkar atau kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Surat Taubah ayat 80 ini jelas sekali. Saya diminta untuk kembali ke Indonesia, tetapi terlambat. Kenapa kalau saya masuk lagi agama itu tidak akan diampuni? Inilah konsep Allah di dalam Al-Quran. Konsep katanya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di mana Maha Penyayangnya orang katakan bisa saja berubah karena ekonomi, bisa saja berubah karena teman, bisa saja berubah karena pekerjaan dan sebagainya. Interaksi seseorang satu dengan yang lain lalu dia berubah imannya, keluar dari Islam. Apakah harus dilaksanakan perintah Nabi itu man badala dinahu faqtuluh? Barang siapa yang pindah agama maka harus dipotong bebek angsa, ngek. Lalu di manakah dan siapakah Allah yang benar itu? Yesus Kristus, Dia Maha Pengampun. Matius 18 ayat 21. Kemudian datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali kah?
Anda tahu jawabannya. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu 70 kali 7 kali. Artinya sehari itu 70 kali 7 kali. Jadi mengampuni orang itu 70 kali. Bukan doa astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi satu. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi dua. Itu baru dua loh. Ini 70 kali. Lah Allah di sana itu harus kita minta 70 kali berdoa. Tetapi dalam fakta, dalam kenyataan, dalam sejarah yang kita buka sendiri, Muhammad tidak pernah mengampuni orang yang bersalah. Ada dari kaum Madinah yang ikut berperang kepada Nabi. Tetapi Nabi memberikan ghanimah itu, rampasan perang itu kepada saudara-saudaranya yang banyak itu, yaitu dari Muslim. Maksudnya dari kafir Quraisy, tapi masih kerabatnya dia. Nah, dua orang Ansor ini, Ansor itu adalah kaum yang menerima Muhammad di Madinah ketika dia berhijrah. Muhajirin itu adalah orang-orang yang berhijab pindah dari Mekah ke Madinah. Ansor itu adalah orang yang menerima mereka dengan sebuah perjanjian. Tetapi saudara-saudara, dua orang yang memprotes harta rampasan tadi, malam itu juga dipenggal oleh Muhammad. Dua orang Ansor dipenggal oleh Muhammad karena memprotes, kok lebih banyak saudaramu yang masih kafir itu daripada kami yang telah membantu kamu menerima ketika kalian berhijrah 5 tahun yang lalu. Dipenggal lehernya oleh Nabi. Inilah Allah yang kita kenal di dalam Muhammad itu. Inilah watak dari Islam itu. Yehezkiel 34 ayat 16, yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan, serta yang gemuk dan yang kuat akan kulindungi. Aku akan mengembalakan mereka sebagaimana seharusnya. Inilah Allah yang kita kenal di dalam Yesus Kristus. Inilah Allahnya Israel. Inilah Allah bangsa yang telah dicerahkan karena mampu pindah dari Mesir ke tanah perjanjian sekarang ini. Makanya saya menjelaskan Allah yang mereka sembah itu loh. Berbeda dengan Allah di dalam Yesus Kristus itu. Berkata Yohanes 15 ayat 16, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ma antum tahtaruni walakin ana akhtartuka anta, aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Itu saudara-saudara. Inilah Allah yang kita kenal. Bukan Allah yang tidak dikenal. Kalian ngomong man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Barang siapa yang mengenal Allah, maka dia mengenal dirinya sendiri, dia akan mengenal Allahnya. Yaitu tubuh, nyawa, dan rohani. Matius 11 ayat 28, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu.
Bagaimana saudara bisa mengenal Allah yang benar ini jika tidak di dalam Yesus Kristus? Terima Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, selamat. Oleh karena itu saudara-saudaraku, mari setiap apa yang saya sampaikan ini tolong di-sharekan videonya, sehingga terselamatkan orang-orang yang salah mengerti, salah memahami itu. Allah yang tidak memberikan ampunan. Sekali Anda salah, salahlah Anda. Ini banyak influencer, ada beberapa yang terkenal ini, katanya si Bonbon dengan si Dr. Richard Lee. Dia mengajak anak istrinya untuk pindah keyakinan. Ini kan apa namanya saudara-saudara? Kasihan mereka. Mereka pergi kepada Allah yang tidak bisa dikenal. Sedangkan kita mengenal Allah di dalam Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati.